Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arom Ikhwan, NIM 19073039, jurusan Teknik Otomotif, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan langkah-langkah dari pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran pada sistem AC pada mobil. Sebelum kita memasuki langkah-langkah dan prinsip kerja, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori singkat yang mana oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC ini terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil dinyalakan. Kemudian, kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terjadi oli pada pergerakan piston di dalam kompresor juga mungkin akan terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa oli kompresor AC berfungsi untuk melunasi kompresor AC mobil agar terhindar dari kerusakan serta agar kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Kemudian, pengisian oli kompresor dilakukan setelah melakukan pemvakuman sistem AC karena oli akan mengalir ke sistem AC dengan memanfaatkan kevakuman yang terdapat pada sistem AC tersebut. Baiklah teman-teman, adapun langkah-langkah yang terdapat pada pengisian refrigeran pada sistem AC mobil, lihat dan simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki langkah-langkah melaksanakan kerja, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan. Yang mana alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu 1 unit AC, air conditioner pada mobil. Itu wajib ada. Yang kedua adalah tool set. Tool set yang disebut dengan kunci-kunci lengkap supaya kita mudah untuk membuka komponen yang ada pada sistem AC pada mobil. Yang kemudian yaitu oli kompresor. Yang selanjutnya adalah tachometer atau alat ukur. Kemudian adalah manifold gauge. Yang keenam adalah 1 tabung refrigeran berukuran R134A, R atau 12. Kemudian gelas ukur dan selanjutnya adalah majun atau kain lap yang digunakan untuk mengelap bahan-bahan atau komponen-komponen yang terkena kotoran atau oli dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam melaksanakan kerja tentu kita harus mendahulukan dalam keselamatan untuk berlangsungnya kerja. Yang mana keselamatan kerja yaitu yang pertama adalah gunakan alat sesuai fungsinya. Jangan digunakan sembarangan karena itu bisa membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian bekerjalah sesuai prosedur yang ada. Semoga dari keselamatan kerja ini kita bisa mencapai tujuan pembelajaran pada saat praktikum. Baiklah, sekarang saya akan menyebutkan langkah-langkah kerja. Baiklah teman-teman, setelah selesai langkah kerja dalam pengisian oli, selanjutnya kita akan melaksanakan pengisian refrigeran. Yang mana pertama, selang yang berwarna kuning tersebut terpasang pada servis kap tap tabung refrigeran dan bukalah servis kantap pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Kemudian tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Dan ini bertujuan agar membuang kadar atau uap air yang ada pada dalam selang berwarna kuning tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pada saat mesin mobil dalam keadaan mati. Yang pertama yaitu bukalah katup berwarna biru atau low pada manifold gauge secara perlahan dan perhatikan indikator pada manometer berwarna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,32 kg cm atau 60 PSI.
Selanjutnya, tutup kembali katup berwarna biru atau low pada manifold gap tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pada saat mesin dinyalakan. Yang pertama yaitu nyalakan mesin mobil, kemudian tahan posisi 1500 atau 2000 rpm. Kemudian posisikan blower maksimal dan pendinginan maksimal. Selanjutnya buka semua jendela atau semua kaca pada mobil tersebut. Selanjutnya yaitu pasangkan termometer pada angin yang keluar dari evaporator untuk melihat temperatur pendinginan. Selanjutnya yaitu perhatikan siglas. Siglas ini adalah siglas apakah kondisi refrigeran cukup atau tidak. Ciri-cirinya apabila ada gelembung-gelembung pada refrigeran berarti masih dalam kondisi kurang. Dan jika ada gelembung maka refrigeran terlalu banyak. Dan jika ada gelembung sesekali maka kondisi refrigeran sudah cukup. Dan selanjutnya jika kurang maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan. Kemudian katup berwarna biru atau low pada manifold gap dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg per cm sampai 2,5 kg per cm. Dan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 kg cm sampai 16 km cm. Mungkin sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.